kita mulai saja. Pak. Ya. Baik, Pak. Oke. Jadi kita mulai saja pertemuan kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua, kemudian juga sehat-sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah pemintalan, ya, pembuatan benang. Kalau kemarin saya sudah sedikit menyinggung pembuatan benang secara tradisi, ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembuatan benang atau perkembangan pembuatan benang pada saat ini, gitu ya. Jadi, bagaimana benang itu dibuat pada saat ini, gitu ya. Kemarin saya sudah membahas pembuatan dengan menggunakan cakra, sudah melihat mungkin di videonya gitu yang saya share linknya gitu, kita bisa tahu bahwa pada awalnya itu cukup sederhana gitu, akibatnya kehalusan kainnya juga terbatas, walaupun juga bisa halus ya, tapi halusnya tetap tidak sehalus kalau kita menggunakan mesin. Baik, kita mulai saja. Proses pemintalan benang. Ini pembuatan benang ini disebut proses pemintalan, ya. Sebetulnya benang seperti kita Ya. Ngepres. Bapak. Halo. Halo, halo. Jatuh.
Gimana? Kadang mana bapaknya? Bapaknya mana? Tambahannya itu tadi tidak menyala, jadi sudah saya nyalakan, semoga lancar gitu ya, karena sudah tua kepanasan. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa proses pemintalan benang ini akan dilakukan saat kita membuat benang ya. Jadi proses pembuatan benang itu disebut pemintalan. Seperti kita ketahui bahwa tekstil termasuk benang, ya, seperti definisi Mayori Taylor tentang istilah tekstil, bahwa tekstil itu semua bahan yang berbahan baku serat, ya, semua produk yang berbahan baku serat. Jadi di sini dalam pemintalan ini bahan bakunya juga serat. Kemudian nanti akan diproses buka pada proses yang disebut proses blowing. Nah, dibuka dan dibersihkan pada proses blowing. Pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang prinsip pemintalan saat membahas pemintalan dengan cara, bahwa prinsip pemintalan itu pertama itu adalah membuka dan membersihkan gumpalan serat, dan kemudian mensejajarkan dan meluruskan serat. Kemudian yang ketiga, yang utama adalah proses pensejajaran dan pelurusan serat. Kemudian drawing 2 ini sama untuk meningkatkan kesejajaran dan kelurusan serat. Jadi ada dua proses pelurusan dan pensejajaran, itu ada dua proses, yaitu drawing 1 dan drawing 2. Ini kalau kita membuat benang garu ya. Jadi kalau langsung ya, dari carding ke drawing 1 dan 2 ini adalah benang garu ya, atau carding tanpa adanya proses combing atau penyisiran. Nah, proses combing itu ada di mana? Jadi setelah carding ini akan dilakukan penyisiran serat. Serat disisir, ya, seperti kita menyisir lampu kita itu ya. Seperti itu sebetulnya. Tapi mekanismenya karena otomatis dan berlangsung cepat, maka tidak terlalu kelihatan. Jadi serat itu akan disisir, diluruskan, kemudian juga dipisahkan antara serat yang terlalu pendek ya, dengan serat yang relatif panjang. Ya. Kemudian melalui proses combing.
baru setelah combing dia akan masuk drawing 1 dan drawing 2. Jadi kalau benang sisir atau benang atau pembedian itu dari carding ke combing baru drawing 1, drawing 2. Dan ini akan menghasilkan perbedaan ya. Benang sisir ya, atau pembedian ini relatif lebih berkilau dibandingkan benang garu atau kardevian. Karena ini proses penyisiran, benang itu benar-benar sudah bisa rata. Kemudian setelah drawing 2, ya baik yang mau dijadikan benang sisir yang melalui proses combing maupun yang akan membuat benang garu atau kardevian yang melalui carding kemudian drawing lewat combing ini akan masuk ke slabing, intermediate, roving, baru kemudian ring spinning. Dan akhirnya winding dari ring spinning, yaitu nanti benang hasil ring spinning akan disatukan dalam proses winding, digulung pada close. Nah, yang sesuai. Sistem pemintalan ini ya jadi dari serat, blowing, carding, kemudian drawing 1, drawing 2, snapping, intermediate, roving, ring spinning, dan terakhir winding. Ini disebut sebagai intermediate drop spinning system. Jadi pemintalan atau sistem pemintalan regangan menengah. Nah, karena di sini drawing yang tadinya sebesar jari, jempol gitu, kemudian akan berangsur-angsur diperkecil hingga menjadi sebesar benang yang kita lihat pada umumnya itu. Nah, jadi di sini regangannya sedikit-sedikit. Ada setiap tahapan proses ini akan diregangkan. Diregangkan artinya ditambah panjang. Tambah panjang berarti nanti diameternya akan mengecil. Tapi juga bisa setelah drawing 2 itu kita masukkan ke roving. Jadi tidak lewat slabing intermediate tapi langsung roving dan ring spinning. Ya, kemudian diproses di ring spinning. Baru kemudian di winding. Alur proses yang demikian ini disebut high draft spinning system. Ya. Jadi sistem pemintalan regangan tinggi. Jadi di sini diperkecil dulu. Jadi roving itu menjadi sebesar kayak ya sebesar pensil lah gitu ya. Kemudian baru dimasukkan ring spinning. Kemudian ada sistem yang lebih cepat lagi, yaitu dari drawing 2 langsung ke arah ring spinning. Ya, jadi setelah drawing 2 itu langsung ke arah ring spinning. Ya. Ini disebut super high draft spinning system atau sistem pemintalan regangan sangat tinggi. Ya, karena dari drawing yang sebesar jempol kemudian akan langsung dijadikan
diaplikasikan pada ring spinning itu langsung dijadikan sebesar benang yang biasa kita kenal itu. Ya. Mengapa ada perbedaan-perbedaan ini? Ya? Di sini sebetulnya ini untuk menghasilkan benang yang lebih rata. Bahwa hasil intermediate draft itu paling rata benangnya. Ya, kemudian high draft, baru kemudian yang paling tidak rata, yang kekerataannya paling rendah ini adalah super high draft. Tapi di sini ada kekurangan karena drawing kalau intermediate itu ada tambahan mesin ini, slabbing intermediate ini, nanti akan memakan ruang, kita harus menyiapkan ruang untuk proses ini. Sehingga itu sering dianggap tidak efisien, kemudian pada saat ini yang paling banyak itu high draft spinning system, jadi melalui roving langsung ring spinning, ya, tidak melalui slabbing intermediate, baru roving, tapi dari drawing 2 langsung roving dan ke ring spinning. Sedang super high draft itu jarang digunakan, ya, karena hasilnya kurang baik, ya, kerataannya kurang baik. Karena secara tiba-tiba dari sebesar jempol ini kita langsung menarik sebesar lebih kecil dari lidi gitu ya, benar itu ya. Akibatnya karena proses seperti itu dilakukan secara mendadak, kerataan benangnya itu jadi kurang bagus. Sehingga ini jarang digunakan, walaupun tetap ada yang gunakan. Biasanya untuk menghasilkan benang bukan kualitas yang baik, ya. Kalau benang kombing tidak mungkin dia melewati ini, ya. Karena jadi percuma nanti, karena kombing dibuat lebih itu seratnya lebih rata, kemudian juga itu dengan harapan nanti kualitas benangnya itu bagus, gitu ya. Nah, kalau lewat ini nanti kerataannya dia akan menurun, ya, walaupun sudah di kombing dia akan menurun juga. Tapi biasanya dia akan lewat yang high draft spinning system. Kalau yang intermediate ini juga sudah jarang digunakan karena perlu investasi tambahan. Kemudian karena proses ring spinning ini sebetulnya bottleneck ya dari proses pemintalan. Di sini produksinya besar per jam. Ini juga besar. Ya. Setiap per mesinnya itu ini paling besar ya, blowing ini paling besar. Ya, bisa beberapa ratus kilogram gitu ya per jamnya gitu ya. Kemudian carding ini juga besar walaupun tidak sebesar drawing. Drawing ini juga besar. Kemudian roving ini ya lumayan. Jauh lebih rendah daripada drawing. Paling rendah ini, ya 1 jam itu mungkin satu mesin, 1 unit ring spinning itu, ya, bukan 1 unit ini ya, 1 unit mesin, bukan 1 unit pemberian twist itu ya, yang biasa disebut mata pintal gitu ya. 1 mata pintal itu 1 jam paling sekitar menghasilkan kalau benangnya halus itu, bisa hanya mungkin di bawah 1 ton. Kalau cukup kasar mungkin bisa lebih dari 1 ton gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin sampai 1 kilo. Gitu. Ya, jadi sangat jauh dibandingkan dengan blowing. Sehingga apa? Sehingga dalam bagian ring spinning pada industri pemintalan ini yang paling luas. Ada ribuan ya mata pintal. Itu 1 unit
pemberian twist itu. Ada ribuan. Satu mesin itu biasanya sekitar 100 sampai 250 mata pintal gitu ya. Dan itu ada puluhan gitu itu. Ya, jadi sangat akibatnya apa kalau seperti itu? Karena itu terlambat, paling lambat ya. Ring spinning ini nanti menghasilkan itu paling sekitar 1 meter lah, ya, 1 meter benang per menit gitu ya. Tergantung twistnya gitu ya. Kalau twistnya tinggi seperti benang-benang halus itu twistnya pasti banyak, yang akan menyebabkan produksinya akan menurun, yang akan lebih rendah. Karena seperti ini, ya, ini kemudian dikembangkan open end spinning yang lebih cepat atau self twist spinning yang juga lebih cepat. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan open end spinning, kita dari drawing 2 langsung ke open end spinning dan winding. Akibatnya apa? Selain mekanismenya tidak mendukung untuk menghasilkan kerataan benang yang baik, peregangan yang mendadak ini juga menyebabkan itu tadi ketidakrataan. Jadi hasil mesin open end ini benangnya kalau dibandingkan hasil ring spinning itu kerataannya lebih rendah. Gitu ya. Tapi produksinya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Kira-kira sampai 3-3,5 kali lipat dari ring spinning. Kemudian juga dikembangkan self twist spinning, tapi ini kemudian tidak terlalu berkembang lagi ya. Saat ini kurang populer karena ini nanti benangnya itu puntiran benangnya itu ada 2 arah gitu ya. Pada satu benang itu ada 2 arah. Ya, puntiran ke kiri, puntiran ke kanan gitu. Ada 1 benang gitu. Akibatnya nanti kenampakan kainnya itu akan menjadi bisa terganggu gitu ya. Sehingga ini kurang populer walaupun juga dikembangkan. Ini produksinya juga lebih tinggi dibandingkan ini. Ya, seimbang dengan open end. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan tentang proses tentang Masuk Pak. ya? Mengapa self twist spinning itu ada 2 arah? Yang pertama itu, yang kedua, mengapa benang sisir lebih berkilauan daripada benang garu, Pak? Terima kasih, Pak. Self twist spinning itu karena menggunakan sifat kalau apa itu benang atau objek apapun yang panjang kemudian kita puntir, kemudian kita dekatkan, ya, ya, kita tempelkan, kemudian twist itu kita lepas, dia akan saling membelit, ya, saling membelit. Ya. Pada saat kita buka, berarti arah twistnya berbeda, pembelitannya dia ke arah lain. Ya. Kita buka lagi, kita putar, kita beri twist, kemudian kita buka, jadi kita memberikan twist pada benang itu bolak-balik. Ya. Bolak-balik, dan kita juga melepaskannya, arahnya juga bolak-balik, berlawanan ya. Kalau kita memuntirnya awalnya ke arah kanan, kemudian kita buka ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan untuk muntir dengan arah kiri, kemudian kita buka lagi ke arah kanan. Akibatnya itu nanti belitan antar itu pada gabungan serat yang kita dekatkan, kita tempelkan itu nanti akan juga berubah-ubah begitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau benang combat atau benang sisir dan benang garu, ya jelas ya, seperti rambut saudara ya, kalau disisir dengan sisir itu ya kan lurus, rapi, jadi itu ya lebih berkilau begitu kan ya.
Ya seperti itu sebetulnya, karena ini combing ini memang seperti itu, prosesnya seperti kita menyisir rambut dengan sisir yang begitu, ya dengan ini ya. Jadi kita memang menyisir gitu ya, seperti kita menyisir rambut gitu ya. Nah, jadi cuma itu dia mekanis itu, otomatis. Gitu. Ya. Jadi itu jadi akhirnya benangnya itu benar-benar lurus gitu. Ya. Lurus sehingga hasilnya karena benangnya lebih lurus akhirnya pantulan cahayanya itu lebih baik gitu ya. Seperti itu gitu. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan blowing yang pertama. Ya, itu proses di situ pada blowing ini akan menjalankan fungsi untuk mencampur serat dalam konteks meshing. Ya, dalam hal meshing. Ini nanti di belakang ini akan saya jelaskan. Ada istilah, dua istilah. Kemudian dalam pencampuran serat itu. Kemudian membuka bal serat. Jadi serat itu diperdagangkan itu dalam bentuk dipadatkan. Ya. Saudara mungkin sekarang sudah jarang ya itu ya apa kapas medis itu yang dibungkus dengan kertas padat itu bulat, kemudian diikat dengan tali itu ya. Sekarang kayaknya sudah tidak ada, ya mungkin diganti dengan itu yang lebih lunak gitu ya. Ya waktu itu padat banget gitu ya. Jadi di sini campuran di sini serat kapas atau serat stapel yang pendek itu untuk meringkas volumenya itu akan dipres tekan gitu ya, kemudian diikat dengan apa itu pita logam gitu ya, supaya dia volumenya kecil ya, tidak diumbar begitu. Kalau diumbar dibiarkan tidak kita padatkan itu nanti akan volumenya akan gede sekali gitu ya. Di sini dipadatkan supaya volumenya kecil, tapi akibatnya apa? Pada waktu mau dipintal itu harus dibuka dulu. Walaupun telah kita buka pita logamnya, itu biasanya nanti masih berbentuk kotak gitu ya, keras gitu. Nah itu perlu dibongkar. Ya. Jadi membuka bal serat, dibongkar gitu ya. Kemudian dia menjadi gumpalan-gumpalan serat, membersihkan serat dari kotoran. Ya, fungsi yang ketiga. Kemudian membentuk lab untuk disuapkan pada proses selanjutnya. Lab yang dimaksud lab ya, bukan lab ya. Kalau lab itu ya untuk membersihkan. Ini lab. Lab itu bentuknya gabungan serat yang ditata, diampar gitu, kemudian dipadatkan. Sehingga dia seperti selimut yang tebal itu ya. Jadi fungsinya itu ya, itu mencampur, dan ini meshing, melakukan meshing, pencampuran dalam konteks meshing, kemudian membuka bal serat hingga menjadi gumpalan serat, membersihkan serat dari kotoran, membentuk lab untuk disuapkan pada proses selanjutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud meshing? Meshing adalah mencampurkan dua serat sejenis yang berasal dari lot produksi asal yang berbeda. Misalnya serat kapas dengan serat India gitu ya. Nah, jadi
dari lot produksi atau asal yang berbeda. Gitu ya. Di sini di sini asal yang berbeda, serat kapas dari Cina, kemudian kita campur dengan serat kapas dari India, atau serat kapas Cina kita campur dengan kapas Mesir, kapas India kita campur dengan kapas Amerika, itu ya. Jadi ini bisa macam-macam dari sumber dari asalnya. Tapi juga bisa saja serat kapas Cina produksi tahun 2019 dicampur dengan kapas Cina produksi 2020. Ya, di sini lot produksinya yang berasal dari lot produksi yang berbeda. Ya. Sama-sama kapas Cina, tapi yang satu produksi 2019, yang satu produksi 2020. Mengapa perlu dicampurkan mixing? Ini untuk mendapatkan kualitas benang yang merata. Ya. Artinya dari awal produksi sampai akhir masa produksi, itu hasil serkat benangnya itu selalu sama. Dalam satu proses produksi itu nanti menghasilkan lot produksi ini. Itu akan selalu sama. Kalau misalnya kita, saya mah nggak mau mengikuti itu, ya nggak apa-apa. Cuma nanti hasilnya akan jadi berbeda. Ya, bisa dijamin berbeda. Ya. Misalnya kita mempunyai 2 serat. Di gudang kita mempunyai 2 serat, Cina dan India. Saya mau menggunakan Cina dulu. Ya boleh saja. Tapi nanti setelah Cina habis, kita akan menggunakan kapas India. Ya. Jadi nanti hasilnya dalam satu proses produksi, ya, itu nanti akan ada 2 jenis benang dengan kualitas yang berbeda. Ya, karena serat kapasnya berasal dari produsen yang berbeda, itu nanti pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Entah warnanya, entah kekuatannya, entah daya serap airnya, entah apanya, pasti berbeda. Akibatnya apa? Nanti kita akan sulit mengontrol gitu ya. Untuk menyarankan kepada konsumen kita bahwa ini produksi tanggal sekian sampai sekian masa produksi ini. Mengapa harus dicantumkan itu? Supaya nanti benang masa produksi ini tidak dicampur dengan benang masa produksi yang lain gitu. Misalnya kita campur, kita buat, kita nggak memisahkan secara baik, kemudian tercampur macam-macam itu ya. Misalnya dari ini hasil lot produksi tahun lalu, ini tahun sekarang, ini 2 tahun yang lalu, kemudian kita campur, kita buat kain, kita anyam. Itu nanti pasti hasilnya waktu diwarna itu akan lorek-lorek. Ada yang berwarna tua, ada yang berwarna muda, begitu. Lorek-lorek nggak karu-karuan itu pasti. Ya. Tampak bergaris-garis itu. Karena di situ akan ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan
yang mengakibatkan warnanya berbeda tuanya walaupun dicelup pada satu proses yang sama itu karena daya serapnya akan berbeda. Jadi hindari penggunaan itu sampai tercampur. Dan ini ada itu ya, hal yang disampaikan untuk mendukung ini tentang pencampuran. Itu kakak saudara yang menempuh TA saya bimbing, kemudian dia melihat keanehan kok kenapa makram gitu selalu warnanya itu warna putih menggunakan serat kapas, tapi warnanya selalu tidak berwarna gitu ya, serat kapasnya tidak berwarna. Nah, dia menanyakan kenapa? Karena waktu dicelup itu ternyata tali kapas itu tidak bisa rata, pasti belentong gitu ya. Karena apa? Kenapa kalau tidak rata? Ini karena benang yang diklaim sebagai benang kapas itu sebetulnya hanya asal saja ya, dari sisa-sisa benang dari produksi pabrik besar kemudian dibuat oleh biasanya perajin Jogor itu dijadikan tali lawe itu ya, tali lawe itu. Nah itu campur aduk itu. Nah, bisa saja katun murni, ada katun murni, tapi ada juga yang tetron dan katun, campuran tetron dan katun jadi tercampur aduk gitu. Ada yang buatan Argopantes, ya, permintaan dari benang buatan Argopantes, ada yang buatan Sritek, ada yang buatan Kusuma Hadi dan sebagainya. Itu dicampur-campur begitu ya akhirnya ya kalau diwarna ya nggak bisa rata gitu pasti. Akibatnya mereka tidak mewarna karena mengalami seperti itu tidak mewarna. Kakak kelas Anda itu kemudian bagaimana mengatasinya itu supaya ya itu dari makam itu bisa berwarna gitu ya. Dan pewarnaannya juga baik gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kemudian blending itu mencampur dua serat yang berlainan jenis, serat polyester dengan serat kapas. Ya. Dan blending ini tidak akan dilakukan di blowing. Ya. Karena berat jenis serat itu pasti berbeda-beda ya. Serat polyester dengan serat kapas itu berbeda berat jenisnya. Padahal kerja blowing di sini itu hanya berdasarkan hisapan udara. Jadi kalau sudah terbuka nanti akan terhisap oleh udara, dia akan melayang. Kalau dia serat itu berat jenisnya lebih besar, maka dia akan terlambat. Ya, menjadi lebih sulit untuk terhisap. Hisapan udara. Sehingga tidak akan dilakukan di blowing, nanti di drawing, ini akan dilakukan di blending, akan dilakukan di drawing. Kemudian prinsip kerja dari blowing ini adalah gumpalan serat kapas itu dipukul-pukul saja gitu ya, enggak terbuka, dipukul-pukul gitu ya, diaduk di dalam wadah, diaduk-aduk, dipukul-pukul gitu, enggak terbuka. Kemudian kalau sudah terbuka dia akan diseleksi dengan hisapan udara yang konstan gitu ya. Kalau sudah bisa terbang berarti dia sudah memenuhi syarat gitu ya.
Sehingga kalau dicampur tadi, dicampur dua macam serat di awal gitu, nanti akan membuat itu tidak rata campurannya, tidak homogen. Karena yang ringan akan terhisap dulu, selalu begitu. Kemudian ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini saya tunjukkan mesin blowing yang awal-awal mekanisasi dari itu ya, tahun ini masih tahun 50-an. Tapi sebetulnya prinsip seperti ini masih dijalankan oleh mesin-mesin yang modern sampai saat ini. Jadi di sini ada bagian yang disebut exhibit blender. Ini untuk menyuapkan benang, gumpalan itu ya, membongkar bal serat itu ya, membuka bal serat dengan capit-capitnya itu dengan menggunakan paku yang sebesar jari begitu ya, hidungnya runcing itu akan menggaruk ini ya, bal kapas yang masih padat itu, tapi sudah dilepas artinya pita pengikatnya, pita logam yang mengikat itu di capit-capit, kemudian masuk ke extricate cleaner. Nah, di sini serat akan diaduk gitu ya. Jadi pemukulnya hanya berputar begitu, itu seratnya itu ya di situ loncat-loncat gitu ya, diaduk gitu, hingga dia akan terbuka. Kalau terbuka otomatis kotoran yang ada di dalam serat, di dalam gumpalan serat itu akan jatuh sendiri ya. Kemudian dipindahkan ke mesin berikutnya dengan hisapan. Jadi kalau sudah cukup terbuka, dia akan terbang, terhisap oleh hisapan udara ke mesin berikutnya, yaitu fixation body cleaner. Ini sama, membersihkan serat dengan hisapan udara dan diaduk-aduk. Kemudian pindah ke mesin berikutnya dengan hisapan udara lagi, prinsipnya sama. Makin terbuka, dia akan makin mudah untuk terhisap. Ya, sehingga dia akan melayang ke mesin berikutnya, overhead condenser dan overbidden. Ya. Di sini membersihkan udara dengan hisapan udara. Cuma caranya gitu, gumpalan serat yang sudah terbuka itu akan dihisap sehingga dia menempel di seperti saringan gitu ya, berbentuk silinder gitu, dihisap dari dalam saringan silinder itu sehingga serat itu akan menempel. Karena ada hisapan udara itu nanti akan ada pembersihan serat oleh aliran udara yang menembus serat itu. Gumpalan serat yang menempel. Kemudian itu diurupas, dijatuhkan ke ban berjalan. Dari ban berjalan ini dimasukkan ke skacer dengan rol pemukul dan hisapan udara sama seperti awal-awal. Kemudian membentuk lapisan serat yang dan dipadatkan hingga menjadi lem. Jadi di sini dibuat lapisan serat yang merata, itu kemudian dilewatkan rol pemadat. Rol pemadat ini besi pejal gitu ya, berat banget ini. Satu itu bisa sampai 2 ton gitu ya, satu rol itu. Karena memang besi cor pejal, bukan besi kosong. Sehingga berarti akan dapat memadatkan gumpalan serat itu dengan baik. Sehingga jadi lem. Ya, jadi seperti itu sebetulnya. Jadi di sini contoh yang sederhana ini sebetulnya
hanya diaduk-aduk, dihisap, diaduk-aduk, dihisap gitu terus. Ya, mungkin sedikit itu berbeda di overhead condenser itu. Penghisapan udara itu dipakai untuk membersihkan seratnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke carding. Carding mencampur serat fungsinya. Kemudian membuka serat hingga menjadi serat individu yang terpisah. Jadi ini berbeda membuka seratnya dengan blowing. Kalau blowing itu hanya supaya gumpalan yang padat itu dia mengembang. Tapi kalau di carding membuka serat ini benar-benar serat itu dipisah satu dengan yang lain. Kemudian membersihkan serat dari kotoran karena serat itu sudah terpisah dari yang lain. Kemudian dia akan menjatuhkan ini apa namanya kotoran itu ya, kotoran-kotoran yang masih menempel. Kemudian membentuk sliver yang disebut sliver carding. Ya, untuk disuapkan pada proses selanjutnya. Kemudian prinsip kerjanya sebetulnya hanya melewatkan serat atau gumpalan serat melewati dua permukaan yang berparut sehingga nanti akan terkait dan akan terpisah satu dengan yang lainnya. Dan yang menggunakan ini melewatkan di dua permukaan yang berparut. Jadi kayak parut untuk parut kelapa itu ya permukaannya. Itu ada dua, atas dan bawah atau bawah dan atas itu ya. Kemudian ini dalam mesin carding itu ada dua gerakan untuk melaksanakan fungsinya, khususnya pada pemisahan serat satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama itu carding action, gerakan penguraian. Gerakan penguraian ini terjadi apabila dua permukaan berparut dengan arah parut yang berlawanan bertemu pada jarak yang dekat dengan kecepatan yang berbeda. Sehingga seakan-akan bagian tajam parut seperti akan beradu. Jadi seperti ini. Ya, jadi posisinya itu parutnya yang bawah demikian, condong demikian, yang atas condong demikian. Ya, carding action itu terjadi kalau gerakannya demikian, pertemuan itu ya. Ya, jadi bagian tajamnya itu akan beradu demikian. Ya. Bukan demikian ya, tapi demikian gitu ya. Nah, agar supaya ini bisa bertemu seperti itu, nah di sini V1 harus lebih besar dari V2. Kecepatan permukaan satu ini harus lebih besar dari permukaan. Sama-sama searah, tapi dia akan ini lebih lambat, ini lebih cepat. Gerakan demikian. Atau berlawanan arah. Ya. V1 kecepatan satu ke kanan, yang V2-nya ke kiri. Gini, kalau tadi yang ini, yang pertama itu sama-sama ke kanan, kemudian yang atas itu lebih cepat. Kalau yang kedua itu adalah berlawanan. Jadi
Ya, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Kemudian dengan gerakan itu nanti dia akan dapat mengait serat kapas yang ada di permukaan, salah satu permukaan itu, sehingga terpisah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Gerakan yang kedua adalah stripping action atau gerakan pengelupasan. Apabila dua permukaan berparut dengan arah parut yang sama, bertemu pada jarak yang dekat dengan kecepatan berbeda, sehingga seakan-akan bagian parut yang satu seperti menyapu punggung parut yang lain. Jadi seperti ini, berbeda dengan ini. Nah, ini berlawanan gitu. Kalau ini searah. Stripping action itu terjadi bisa karena P1 lebih cepat daripada P2, atau P2 lebih cepat daripada P1, atau P1 dan P2 berlawanan arah. Ya. Jadi bisa semuanya. Kalau yang ini hanya tertentu saja. Nah, semua variasi gerakan itu ini bisa terjadi. Itu ya. Di sini nanti akan terjadi pemindahan dari permukaan satu ke permukaan yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke drawing. Drawing. Drawing ini fungsinya mencampur serat dalam konteks blending. Ya, jadi penyampuran dari dua jenis serat yang berbeda. Kemudian mensejajarkan dan meluruskan serat hingga serat sejajar satu dengan yang lain, membentuk sliver drawing untuk disematkan pada proses selanjutnya. Nah, prinsip kerjanya ini ya. Di beberapa sliver cutting itu dirangkap, kemudian diregangkan oleh pasangan roller gun. Diregangkan itu artinya ditambah panjangnya dengan cara secara bertahap. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan roll-roll ini. Ya. Kecepatan permukaan roll 1 itu lebih lambat daripada kecepatan permukaan roll 2. Kecepatan permukaan roll 2 itu lebih lambat dari kecepatan permukaan roll 3. Kecepatan permukaan roll 4 itu lebih cepat daripada kecepatan permukaan roll 3. Ya, jadi dari ketiganya ini, dari keempatnya ini yang paling cepat adalah kecepatan permukaan roll 4, yang paling lambat adalah kecepatan permukaan roll 1. Jadi secara bertahap dia akan dipercepat. Akibatnya apa? Karena di sini swabnya masuknya itu lebih lambat, keluarnya lebih cepat, ini akan jadi memanjang. Hasilnya nanti sliver drawing. Kalau proses drawing 1 itu berarti nanti sliver drawing 1. Besarnya itu mendekati sliver carding. Nah, jadi yang nanti peregangan ini sama dengan jumlah rangkapan. Jadi di sini ada beberapa sliver carding, misalnya 6 sliver carding dimasukkan sekaligus.
nanti akan diregang 6 kali juga. Sehingga nanti di sini keluar sebesar sliver carding yang masuk tadi. Gitu ya. Jadi prinsipnya cuma seperti itu. Kemudian setelah diregang itu nanti akan masuk ke roving. Roving itu sebetulnya juga cuma peregangan, tapi karena menjadi terlalu kecil, dia akan sedikit diberi buntiran. Gitu ya. Baru setelah itu nanti akan masuk ke ring spinning. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ring spinning, itu membentuk benang. Berarti di sini akan memberikan kekuatan pada benang. Agar gabungan serat itu menjadi benang, itu harus diberi kekuatan. Caranya dengan cara diberi puntiran. Kalau kita memuntir sesuatu itu akan bisa ada dua arah. Ya. Bisa ke kanan, ya, dari ke kanan, dari kiri ke kanan, gitu, atau dari kanan ke kiri, Gitu. Kalau kanan ke kiri kita sebut ke kiri, kalau dari kiri ke kanan kita sebut ke kanan. Gitu ya. Nah, dalam pemintalan ini arah twist benang itu ada dua dan disebut sebagai puntiran atau twist S kalau arah puntirannya ke kiri. Nah, jadi kita melihatnya itu gerakan puntiran ini dari atas ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke atas. Standarnya dari atas. Nah, ini sesuai dengan gerakan pemuntiran pada ring spinning. Gerakannya itu dari atas ke bawah. Jadi ini demikian. Kemudian puntiran atau twist set, arah puntiran ke kanan. Ya. Jadi dari kiri, kalau ke kiri itu dari kanan ke kiri. Ya, kalau set puntiran ke kanan, ini dari kiri ke kanan. Ada pertanyaan? Dan arah puntiran ini nanti bisa berpengaruh pada ya kenampakan kainnya ya. Jadi kita misalnya menanyam kain, kemudian menggabungkan antara S, lusinya S dan Z gitu, nanti akan tampak jalur-jalur dengan pantulan cahaya yang intensitasnya berbeda. Ya, karena posisi puntiran itu nanti akan memantulkan dengan arah yang berbeda. Dan nanti akan memunculkan jalur-jalur. Ya. Itu kadang digunakan untuk membuat struktur ya, yang menarik. Tapi kalau itu tidak sengaja masuk, ya berarti ya itu cacat. Inginnya membuat kain yang baik, rata, kenampakannya rata, tapi ternyata kemasukan benang dengan arah twist yang berbeda. Itu nanti akan muncul garis.
Jadi ini harus diperhatikan kalau Anda mau membuat itu. Misalnya ada yang ingin membuat industri tenun ikat atau itu, harus memperhatikan ini. Kalau lusi dan pakan berbeda arah twist tidak masalah, tapi kalau pada lusi itu ada dua, misalnya dua atau lebih dua arah twist, maka itu nanti akan menghasilkan kain yang bergaris-garis ya. Kalau saudara sengaja untuk itu ya nggak apa-apa. Memang disengaja dibuat tanpa bergaris-garis. Kemudian juga pakannya, kalau misalnya setelah sekian pakan dari puntiran S dirubah ke pakan yang puntiran Z, ya boleh saja berapa. Tapi kalau Anda ingin menghasilkan penampakan kain yang rata, ini puntiran itu harus selalu sama. Bisa saja lusinya S, pakannya Z, atau pakannya S juga, nggak apa-apa. Kemudian ada yang lusinya Z, pakannya S, nggak boleh saja. Lalu di sini pemberian kekuatan dengan ring ini seperti apa? Mesin ring spinning seperti ini, gulungan rowing, dari mesin rowing itu dulu sebesar ini. Ini sebesar, biasanya ini sebesar pensil, kemudian akan diregangkan dengan rawat regang hingga menjadi sebesar benang yang direncanakan. Begitu keluar dari regangan, dia akan diputar oleh gerakan apa? Gerakan ini. Ya, gerakan ini. Ini besarnya ya. Ini ada, ini disebut ring. Lalu yang hijau melengkung ini adalah traveler, dan ini benangnya. Karena ini bobin atau gulungan benang ini selalu berputar akibat putaran spindle ini, maka traveler ini akan tertarik oleh putaran ini, bobin ini, mengelilingi ring. Terus ya, selama mesin berjalan ini akan bergerak mengelilingi, makanya traveler ini ya, berjalan. Ya, akan berjalan-jalan mengelilingi ini terus. Ya. Akibat dari putaran ini, gitu, nanti akan muncul ini bentuk dari ini ya, yang seperti kubah masjid ini ya, dari benang yang berputar itu nanti dia akan membentuk seperti ini. Ini disebut balloning. Terjadi karena apa? Karena adanya gaya sentrifugal dari benang yang berputar ini ya. Itu daya yang menarik keluar. Nah, karena adanya daya yang menarik keluar ini nanti membuat kecepatan dari putaran spindle ini terbatas, ya. Tidak bisa sangat tinggi. Ya. Paling tinggi untuk ring spinning ini sampai 12.000 atau 12.500 RPM, rotary per menit. Ya. Lebih cepat dari itu, karena daya sentrifugalnya akan makin besar. Akibatnya apa? Bisa saja benang itu justru putus. Ya, makin kecil benang yang dibuat, itu biasanya kecepatan putar ini makin rendah. Kecepatan pemutar spindle ini, berputarnya spindle ini akan makin rendah.
Setelah penuh nanti akan dilepas dan digulung di gulungan pada winding gitu ya. Itu. Nah, karena adanya yang ini yang memunculkan gaya sentrifugal yang akan menarik benang, kalau terlalu besar akan benangnya akan putus sehingga membatasi kecepatan putaran. Ini ya traveler limit dalam membuat twist itu, membuat butiran. Nah, kemudian dikembangkan yang tidak memunculkan ini, yaitu yang menggunakan open end spinning atau pemintalan ujung terbuka. Kenapa ujung terbuka? Karena di sini terbuka ya, masuk ke hisap. Ini juga terbuka. Ini di sini open end spinning ini sama dengan ring, membentuk benang dengan memberikan twist kekuatan. Prinsip kerjanya itu striper drawing, jadi di sini yang dimasukkan adalah striper drawing, bukan roving lagi, tapi masih bentuk striper drawing. Digaruk hingga menjadi serat individu, dihisap kemudian dipuntir dengan menggunakan rotor. Pengaturan itu dengan membalikkan arah putaran rotornya. Twist itu ya tetap seperti tadi ya, ke kiri itu membentuk S, ke kanan itu set. Dan karena di sini tidak ada gaya sentrifugal yang ditanggung benang, karena benang itu nanti mepet pada ini ya, rotor ini, sudut rotor ini, maka di sini nanti akan bisa kecepatannya jauh lebih tinggi. Kalau ring spinning tadi maksimal sekitar 12.500, di sini bisa 35.000 sampai 40.000. Ya. Sehingga produksinya bisa 3 sampai 4 kali lipat daripada mesin ring spinning. Mesin ring spinning itu produksinya lebih besar. Dan prinsipnya ya sederhana seperti tadi ya. Ini striper drawing 2 dan drawing terakhir. Digaruk hingga lepas, serat-seratnya lepas, dihisap oleh hisapan udara yang dimulai dari sini. Kemudian dia akan menempel di sudut ini. Karena ini terus berputar, kemudian ini dikelupas, dimasukkan ke tengah. Nah, ini ya. Dan ditarik. Karena ini berputar, terus ini nanti terpuntir. Dan digulung, ada gulungan benang. Ya, jadi seperti itu prinsipnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Selamat pagi. Dan maaf tadi banyak gangguannya, ya, karena ternyata pendinginnya mati. Kipas pendinginnya mati, gitu. Jadi panas dan mati komputernya sampai 2 kali gitu ya. Ternyata setelah saya nyalakan itu ternyata tidak mati lagi ya. Ya itu kepanasan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Jangan
berupa presensi di OCW. Oke, bisa meninggalkan. Baik Pak, terima kasih. Yo. Terima kasih Pak Haji. Yo.